Assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi ya dulur. Bagaimana dulur kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya dulur. Oke dulur, pada kesempatan kali ini ya saya tidak bosan-bosannya memberikan edukasi ya tentang dunia persapian ya. Jadi topik yang saya angkat di sini adalah tips memanajemen dan menyusun ransum pakan penggemukan sapi. Baik dulur, sebelum saya lanjut ya seperti biasa saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu, like-nya, dan jangan lupa share video ini jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baik dulur, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Pakan penggemukan sapi adalah pakan yang mampu meningkatkan bobot dan pertumbuhan sapi secara signifikan. Pakan ini merupakan komposisi dan jenis yang bervariasi. Lalu kita bisa membuat susunan ransum yang benar-benar bagus dan pertumbuhan sapi bisa menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, pakan bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan untuk penggemukan sapi. Ada hal lain yang ternyata tidak kalah penting, yaitu kandang dan menjaga sapi agar tetap sehat. Berikut adalah manajemen kandang penggemukan sapi. Sebagian besar usaha penggemukan sapi menggunakan kandang individu. Hal ini lebih efektif karena ada beberapa hal ya. Pertama, kandang individu merupakan pilihan terbaik apalagi lahan yang dimiliki luasnya terbatas. Secara umum, setiap ekor sapi butuh ruang sekitar 1,5 meter kali 2,5 meter. Kalaupun lebih, itu lebih baik ya dulur. Kemudian yang nomor 2, memiliki akses yang mudah ya. Kalau bisa, lokasi kandang sapi sebaiknya strategis ya. Artinya akses transportasi itu mudah. Ada jalan supaya keluar masuk sapi atau pakan itu mudah untuk dilakukan, sehingga ini akan bisa mempercepat dari proses aktivitas di dalam kandang kalian. Kemudian yang ketiga, kandang lebih baik memujur dari selatan ke utara. Alasannya supaya tidak melawan arah angin secara langsung. Selain itu, kandang sapi akan lebih mudah mendapatkan sinar matahari secara merata. Sinar matahari itu sangat baik untuk kesehatan ternak atau sapi kalian. Selain itu, sinar matahari juga bisa membunuh bakteri yang merugikan ternak kalian. Selanjutnya yang nomor 4 adalah atap menggunakan seng, esbes ataupun genteng ya. Pilihan atap ini bisa disesuaikan dengan anggaran yang kalian miliki. Pada prinsipnya, atap bisa mencegah panas ataupun hujan menerpa langsung kepada sapi kalian, sehingga ini bisa menjadi perlindungan ganda ketika kalian berikan sesuatu ya, atau investasikan kepada pembangunan di atap kalian. Jika kalian memiliki dana yang lebih ya, atau anggaran yang cukup, bisa menggunakan genteng, karena genteng itu menurut saya adalah hal yang sangat adem ya kepada sapi kalian. Kemudian yang kelima adalah dinding kandang. Sebisa mungkin kandang sapi itu dibuatkan dinding. Dalam hal ini untuk mengurangi terpaan angin. Akan tetapi perlu diperhatikan jumlah ventilasinya juga, karena biasanya dinding di kandang itu kan pengap ya, sehingga itu bisa mengakibatkan perputaran udara di dalam kandang kalian itu terganggu, sehingga ketika sudah terganggu akibatnya ini bisa berakibat yang negatif kepada sapi-sapi kalian. Kemudian yang keenam adalah tempat minum. Untuk tempat minum kira-kira ukuran panjangnya adalah 84 cm, lebar 57 cm, dan kedalaman sekitar 45 cm. Sedangkan bagian tempat pakan ukurannya sekitar sepanjangnya adalah 98 cm, lebar 57 cm, dan kedalaman adalah 47 cm. Itu dulu ya yang nomor 6.
Kemudian yang nomor 7 adalah lantai kandang. Jangan lupa lantai kandang dibuat agak miring ya. Tujuannya agar kencing sapi lebih mudah mengalir ya. Selain miring, lantai kandang sapi juga dibuat agak kasar supaya sapi tidak mudah terpleset. Jadi selain miring tadi itu adalah dibuat agak kasar. Kalau bisa dikasih karpet ya dikasih karpet saja. Harga karpet bervariasi mulai dari 500 ribuan sampai 1 jutaan ke atas ada. Menyesuaikan dengan budget kalian saja dulu. Oke dulur ya, itu yang nomor 7. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membersihkan kandang. Kalau yang pertama tadi kita sudah membahas tentang manajemen kandang pengemukan sapi, kita selanjutnya adalah membahas tentang cara membersihkan kandang. Ada beberapa langkah ya. Pertama, kandang dibersihkan setiap hari 2 kali sehari semakin bagus. Jadi kalaupun 2 kali sehari itu terasa berat ya, kalian nggak bisa, ya cukup 1 hari sekali saja. Kalau terpaksa hanya mampu sehari sekali, waktu yang pas ya ketika kalian membersihkan kandang itu adalah di pagi hari. Selanjutnya yang nomor 2 adalah bersihkan kotoran padat pada pagi hari setelah pemberian konsentrat di pagi hari. Jadi ketika kotoran itu sudah mengumpul ya, biasanya ketika 1 hari itu ngumpulnya kotoran itu di pagi hari, paling banyak itu di pagi hari, karena di pagi hari itu adalah kumpulan dari kotoran 1 malamnya, sehingga biasanya mengumpulnya kotoran itu di pagi hari, sehingga waktu yang pas adalah di pagi hari. Yang ketiga adalah setelah kotoran padat itu dibersihkan dari kandang, kemudian selanjutnya adalah lantai bisa disemprot dengan air kalau ada yang disemprotkan ya. Kalau nggak ada ya kalian cukup dengan menyiram ya. Menyiram sekiranya kotoran itu sudah mengalir ke dalam pembuangan atau sanitasi kandang kalian. Itu ya dulur cara membersihkan kandang. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen dan perencanaan pakan pengemukan sapi. Oke dulur, perencanaan. Sebelum memulai usaha ini ya, sebaiknya kita sudah mempunyai rencana jenis pakan yang akan kita gunakan selama pemeliharaan pengemukan sapi kalian nantinya. Supaya lebih mudah untuk menentukan jenis pakan yang akan kalian gunakan ya, saya ada panduan ya. Berikut adalah panduan yang perlu kalian catat ya, agar kalian bisa memaksimalkan proses pengemukan sapi kalian. Yang pertama adalah mudah untuk didapatkan. Pakan harus mudah untuk didapatkan. Sebisa mungkin kalau bisa lokasinya tidak jauh dari lokasi peternakan kalian. Misal kandang kalian ada di sebelah sini. Nah, pakan itu nggak jauh dari kandang kalian. Mungkin bisa dari kandang ini jaraknya sekitar 10 meter. Itu kan nggak terlalu jauh. Nah, itu kalau bisa ya, kalau bisa usahakan pakan itu yang dekat dengan kandang kalian. Jadi kalian otomatis harus menanam sendiri, sehingga ketika ini kalian tanam sendiri di lokasi kandang kalian, kalian tidak perlu susah-susah ya mencari pakan di lokasi kandang kalian. Selanjutnya yang nomor 2 adalah ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan juga perlu diperhitungkan ya. Pakan harus mencukupi selama waktu pengemukan sapi. Biasanya waktu pengemukan sapi itu adalah 3-6 bulan, bahkan ada yang lebih ya. Usahakan untuk waktu 3-6 bulan itu pakan tercukupi. Jangan sampai ada kekurangan sedikit pun. Karena kalau ada pengurangan, kalian harus punya satu alternatif ya. Misal kekurangannya itu di bagian pakan mana, kalian harus bisa mencukupi ya pakan harian sapi kalian. Selanjutnya adalah biaya pakan. Biaya pakan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis pakan untuk usaha ini. Jangan yang terlalu mahal, usahakan pakan yang murah-murah saja, bisa didapat dari lingkungan kandang kalian. Jika di lingkungan kandang kalian itu ada pabrik ampas tahu ya, kalian bisa ambil tuh ampas tahunya, pabrik tahu maksudnya. Jadi kalian bisa ambil ampas tahunya. Kalau ada industri tempe, kalian bisa ambil limbahnya tempe. Nah, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh saja ya dulur.
Kemudian yang keempat adalah pilihlah jenis pakan yang manusia tidak doyan ya. Misalnya rumput, atau kalau rumput jelas tidak ada persaingan ya dengan manusia. Kalau yang lain ya pilihlah yang manusia tidak doyan, sehingga ini bisa menekan biaya dari pakan kalian. Kemudian yang kelima adalah daftar bahan pakan. Sebaiknya kalian itu memiliki daftar bahan pakan alternatif. Ini yang sudah saya singgung sebelumnya ya. Ini untuk mengantisipasi ya, kalau bahan yang kita rencanakan ketersediaannya itu langka di pasaran, sehingga kita butuh sesuatu untuk mencukupi kebutuhan pakan harian kita, sehingga tidak sampai terjadi kekurangan atau bahkan ketiadaan sama sekali. Kemudian yang keenam adalah bahan pakan aman. Bahan pakan harus aman untuk ternak, minimal tidak memberikan resiko yang merugikan kepada ternak sapi kalian, sehingga ketika ini dikonsumsi oleh sapi kalian, ini terjadi sesuatu yang menguntungkan bagi hari ini dan kedepannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan pakan yang sudah kalian berikan kepada ternak kalian. Oke, dulu selanjutnya kita akan membahas tentang contoh jenis pakan pengemukan sapi. Dari beberapa laporan penelitian ya yang sudah pernah dilakukan, pakan untuk mengemukkan sapi adalah hijauan, jerami kering, dan konsentrat ya. Khusus hijauan banyak pilihan yang bisa digunakan ya. Bisa berupa rumput gajah, rumput raja, ataupun rumput odot ya. Kalau untuk konsentrat ini bisa menggunakan konsentrat yang dari bikin sendiri juga bisa. Kalau misal konsentrat ini misal beli dengan harga yang cukup mahal ya, satu karungnya itu, kalian bisa berganti ke konsentrat bikinan sendiri, sehingga ini untuk bisa menekan harga atau biaya dari pembuatan konsentrat itu sendiri. Oke dulur ya, itu beberapa contoh ya. Ada contoh lain seperti limbah ya. Limbah ini banyak banget ya, dari limbah ampas tahu ya, limbah pembuatan tahu maksud saya. Terus kemudian ada limbah pembuatan tempe, ada juga limbah pembuatan roti ya, ada juga dari limbah ampas bir ya. Jadi banyak banget, kalian tinggal menyesuaikan saja yang ada di lingkungan kalian. Oke dulur, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pengendalian penyakit sapi. Langkah yang paling baik untuk mengendalikan penyakit pada peternakan sapi adalah dengan mencegahnya ya. Akan tetapi meskipun kita sudah melakukan pencegahan ya, pasti ada ya yang tetap bisa terjangkit oleh penyakit-penyakit ya, yang bisa menjangkiti sapi kalian, sehingga kalian harus melakukan pencegahan yang merata. Jadi artinya tidak hanya satu sapi saja, tapi kepada semua sapi ya, semua sapi yang ada di kandang kalian. Oke dulu, selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga nafsu makan sapi. Untuk menjaga performa nafsu makan sapi, ini bisa diberikan vitamin tambahan ya. Vitamin yang digunakan adalah vitamin B kompleks ya. Dosisnya 10-20 cc sesuai dengan ukuran badan kalian. Oke dulur, itu ya untuk menjaga nafsu makan sapi. Ini juga bisa dilakukan sebenarnya. Cara lain adalah dengan membuatkan jamu ya, jamu penambah nafsu makan sapi. Nah ini nanti akan saya bahas juga di pertemuan ya, atau di video-video lain ya dulur. Oke dulur, selanjutnya kita akan membahas ya, atau yang terakhir kita akan membahas tentang sapi cacingan ya. Untuk sapi yang mengalami cacingan ya, obat yang bisa diberikan contohnya adalah albenol ya, flukisid dan lain-lain. Jadi ada banyak banget di pasaran. Jadi kalian tinggal mencari saja ya di toko peternakan di lingkungan kalian. Jika adanya albenol ya kalian beli albenol. Kalau adanya flukisid ya kalian bisa menggunakan flukisid. Nah, kira-kira begitu dulu ya untuk penjelasan ya pertemuan pada video kali ini ya. Terima kasih udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya ya. Jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulur, gitu aja untuk video kali ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum
Bye bye.